Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa, kita ketemu lagi di Assalam. Apa itu Assalam, Bu? Ayo sinau agama Islam. Allah berfirman, sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar, kebenaran yang diyakini. Tolong dibuka Mas Ayub, surat 69 ayat 51. Pemirsa, siapkan Qurannya. Kebenaran yang diyakini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lahaqqul yaqin. Ya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Dan sesungguhnya apa katanya? Sesungguhnya. Nah, jadi ciri-ciri kalau Allah berfirman pasti kata-kata sesungguhnya. Bukan katanya, bukan pokoknya, bukan. Sesungguhnya. Bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar ya kebenaran yang diyakini. Pemirsa, siapkan Qurannya. Quran adalah sumber kebenaran yang diyakini. Sebelah Qurannya siapkan alat tulis. Wa kullu shaghirin wa kabirin mustator. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Surat 54 ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa kullu shaghirin wa kabirin mustator. Yes. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Pemirsa, baca sendiri ayatnya bahwa urusan kecil besar adalah tertulis. Perintah siapa ini, Bu? Perintah Allah atau perintah Al-Quran. Berarti kalau selama ini ibu-ibu ngaji tidak menulis, berarti ibu-ibu menyalahi perintah Allah. Yang nulis saja lupa, apalagi yang nggak nulis. Bagaimana mungkin ibu pulang ini bisa dakwah, ngasih tahu teman-teman, ngasih tahu anak bini atau orang tua suami, laung ibu aja habis begini hilang. Hah? Tapi kalau tulisannya sampai rumah, nih baca tulisannya, baca sendiri Qurannya. Ini sistem dakwah harus tertulis, Bu. Udah siap penanya? Alhamdulillah. Pemirsa, saya hari ini ditemani oleh ibu-ibu yang di studio yang cakep-cakep. Ya. Yang pertama adalah Majelis Taklim Raudhatul Jannah Jagir Sidomukti Surabaya. Pimpinan Ibu Haja Istamar dan Haja Maftuha. Ya. Yang mana? Oh, oke, Bu. Selamat datang di Assalam. Yang kedua, hari ini saya ditemani oleh Majelis Taklim Al-Inayah Jati Kalangkrian Sidoarjo, pimpinan Ibu Haja Fatlawati. Krian. Waalaikumsalam, Bu. Dari Krian ke sini naik apa? Naik mobil 3. Satu kelompok. Alhamdulillah. Naik mobil 3. Kemudian yang ketiga, saya ditemani oleh Majelis Taklim Al-Mukhlisin Pondok Maritim Indah Surabaya, pimpinan Ibu Haja Tansar. Yes. Waalaikumsalam. Maritim? Amin. Kesini naik apa? Alhamdulillah. Saya takut naik kapal. Itu kan maritim. Kemudian yang keempat, Majelis Taklim Dharma Wanita UPTD SMA Negeri Ploso, Jombang, Jawa Timur. Yang mana? Oh ya, Ibu Rina Wawang Hutawarman. Selamat datang, Bu, dari Jombang jauh-jauh. Waalaikumsalam. Pakai mobil ya, kan pakai kapal. Dan yang terakhir, Majelis Taklim Al-Aziziyah Taman Pinang Indah 1/20 Sidoarjo, pimpinan Ibu Haja Anggraini Sukartioso. Waalaikumsalam. Selamat datang, Bu ya. Hijau royo-royo pakaian surga, putih bersih. Kasihan yang merah dan yang kuning. Pemirsa, hari ini kita bertemu lagi di Assalam. Ayo sinau agama Islam. Tapi berbeda judul. Ada judul tata krama baca Al-Quran, ada judul takwa, ada judul manajemen iblis kemarin, sehingga tahu semua penyakit-penyakit iblis. Kemudian ada judul berbuat baik versi Allah. Ada judul tata krama tahapan membaca Al-Quran, kembali ke Al-Quran.
Nah, hari ini judul kita bertaubat versi Allah. Tobat. Nah, itu. Hari ini tobatan nasuha. Hari ini kita berjudul tobat. Bu, saya boleh nanya nggak ya? Tobat itu apa? Nah, ayo, tobat itu apa? Mohon ampun. Pemirsa, tobat itu apa? Ayo. Ada kata-kata tidak mengulangi lagi. Tobat itu pernyataan penyesalan atas perbuatan yang salah untuk tidak mau mengulang lagi, kemudian melakukan perbaikan. Ya, definisi tobat harus lurus nih. Ya, pernyataan penyesalan terhadap sebuah kesalahan untuk tidak mengulang dan mengadakan perbaikan. Itu namanya tobat versi Allah. Nah, kira-kira cara tobat versi Allah itu disuruh sujud 1 hari 1 malam, sholat tobat, makanya sholat tobatnya itu sujud terus-terusan, habis itu jalan-jalan, ngelirik, ngulang lagi atau gimana? Gimana? Apa kira-kira ini? Kita bongkar ya di Al-Qur'annya ya. Supaya tahu hakikinya tobat versi Allah atau mohon ampun versi Allah. Ibu, ya, di bumi ini ada 3 operator. Ada malaikat, ada iblis, ada manusia. Nah, kira-kira ajaran Allah untuk malaikat apa ya? Apa? Nah, kira-kira ajaran malaikat dan ajaran manusia sama ajaran iblis beda nggak? Beda. Kita lihat ya Qurannya ya. Surat 38 ayat 71 sampai 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ditulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesianya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya. Semuanya. Jadi ajaran Allah kepada malaikat apa? Sujud atau tunduk, patuh, taat. Lanjut. Kecuali iblis. Terus? Dia menyombongkan diri. Terus? Dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir. Kecuali iblis. Dia menyombongkan diri. Berarti kalau di tempat ini, di studio ini, di rumah-rumah para pemirsa, ada orang menyombongkan diri, berarti dia termasuk keturunan iblis. Maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Berarti ajaran Allah ke malaikat apa tadi? Tunduk, patuh, taat. Ajaran Allah ke iblis? Membangkang, menyombongkan diri, kafir, ingkar, ngelawan. Kira-kira ajaran Allah ke manusia apa ya? Ayo. Ada yang nyaut dua-duanya. Ayo. Tadi ajaran Allah ke malaikat, tunduk, patuh, taat. Ya, ini taat nih, nggak bisa diapa-apain ini. Kalau A aja nih. Nah, ke iblis, ingkar, ngelawan. Ya. Ke manusia apa kira-kira? Hah? Ya apa kira-kira? Yang ini, ya. Ayo. Pelajaran Allah ke Nabi Adam apa? Untuk berbuat baik. Bu, Dik, Mas, Pak, pemirsa, kakek kita Nabi Adam pernah salah nggak? Pernah. Makan apa? Jadi ajaran Allah ke manusia makan apa? Tuh, kok ada yang berani? Loh, tadi ajaran Allah ke malaikat patuh. Ajaran Allah ke iblis ingkar. Ke manusia? Gimana tobat kalau nggak salah? Ya? Bagaimana ibu-ibu bisa tobat kalau nggak salah? Jadi ajaran manusia apa? Kok pada takut?
Kita lihat ayatnya supaya nggak takut, ya. Surat 20, 120 sampai 123. Apa ajaran Allah ke manusia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, Hai Adam, terus? Maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon huldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Maka keduanya memakan dari buah pohon itu. Lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan durhakalah Adam kepada durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia. Jadi mau yang kita dulu, ya, Nabi Adam pertama kali dilakukan apa? Kesalahan. Ada nggak manusia nggak pernah salah? Jadi ajaran Allah ke malaikat apa tadi? Sujud. Patuh, tunduk. Kepada si iblis, ingkar. Ke manusia? Takut. Takwa. Kok takut? Barusan Nabi Adam tadi salah apa bener makan buah kuldi? Jadi pertama kali Adam melakukan apa ini? Jadi ajaran Allah ke manusia apa? Salah dulu supaya sampean mohon ampun. Habis salah, Nabi Adam disuruh mohon ampun. Surat 7 ayat 23. Bahasa Arabnya. Ya, jadi ajaran Allah ke Nabi Adam itu salah dan mohon ampun. Lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semua dengar nggak ini? Semua pernah tahu nggak ini? Ini doa Nabi Adam ketika dia habis ngalamin kesalahan, dia mohon ampun. Ayo baca. Keduanya berkata, Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini doa Nabi Adam ketika dia melakukan kesalahan, dia mohon ampun. Jadi ajaran Allah ke Nabi Adam ke manusia apa? Pertama tadi salah. Yang kedua mohon ampun. Yang ketiga nih ya, kalau kita habis salah mohon ampun, kemudian salah lagi, boleh nggak? Boleh. Itu namanya nggak mohon ampun. Jadi nih ya, Nabi Adam habis salah, ya. Ini ajaran pertama salah nih. Yang kedua suruh mohon apa? Ampun. Yang ketiga? Tidak mengulangi. Nah, supaya nggak salah lagi dan tidak mengulang, itu artinya apa? Ini tadi habis salah, oke? Mohon ampun. Nggak boleh ngulang lagi. Namanya apa itu? Tobat kan di sini. Sebelum tobat, Menyesali kesalahan. iya namanya apa? Supaya nggak ngulang lagi. Nih, ibu hari ini lagi jalan, ya, kepleset di depan rumah Pak Lurah, jatuh, ya kan? Besoknya supaya nggak jatuh lagi apa? Ya namanya apa? Waspada, waspada. Jadi ajaran Allah ke malaikat itu patuh, oke? Ajaran Allah ke iblis itu ingkar, nakal, bantah, ya, ngelawan, oke? Ke manusia waspada, supaya nggak ke kanan ke kiri, gitu loh. Waspada.
Waspada dalam bahasa Arab namanya takwa. Ya, berarti ajaran Allah ke Nabi Adam adalah takwa. Nah, kewaspadaan supaya nggak mengulang lagi dimanage oleh mohon ampun, sedekah, tadi nahan amarah, memaafkan orang, berbuat baik. Ini manage-nya nih, ya, dimanage oleh takwa. Nah, kenapa Nabi Adam harus salah? Tadi Nabi Adam makan buah yang katanya nenek moyang kita, yang laki-laki jadi kalau menjing, ya kan? Nah, yang perempuan gak usah saya sebut. Pokoknya dulu begitu tuh katanya kan. Nah, jadi Nabi Adam pernah salah nggak? Kenapa Nabi Adam harus salah? Kok nggak dibuat lurus, bener aja? Kenapa? Karena tergoda oleh Ya kenapa harus digoda iblis? Kok kemudian Allah ngasih feeling ke Adam mau digoda? imannya kurang. Harus, kan Allah kan bisa membuat iman dia bagus. Ayo, kenapa Nabi Adam kok harus salah? Terus sekarang kok harus ada kesalahan sampai hari ini? Kenapa? Kok nggak dibuat ajaran bener aja semua? Kenapa? Nah, ini bedanya ceramah sama pemahaman. Kalau ceramah, ibu dengar saja, nggak pernah ditanya. Karena dicoba. Bu, Allah Maha Adil. Sifat Allah Maha. Tadi sifat Allah Maha apa? Maha Adil, salah satunya. Nah, ketika manusia salah, Allah adil buat siapa? Allah Maha Adil sifatnya. Ketika manusia diajarin salah, Allah adil buat siapa? Ketika manusia salah. Hah? Ketika manusia salah, Allah adil dengan siapa? Dengan iblis, supaya iblis ada kerjaan. Loh iya. Jadi Allah membuat manusia salah ini berkeadilan terhadap iblis, supaya iblis bisa kerja. Kan iblis komplain, Han ngapain bikin gua, kalau gua nggak bisa kerja, orang bener semua. Ya kan nggak bisa. Oke. Ya, jadi Allah bikin kesalahan manusia itu berkeadilan terhadap iblis. Nah, habis salah suruh mohon apa tadi? Nah, suruh tunduk. Berkeadilan buat siapa? Tadi ajaran tunduk untuk siapa? Nah, supaya Allah adil buat malaikat. Si malaikat senang. Oh, manusia teman gua ya, tunduk. Gitu loh. Oke. Si iblis senang juga. Tuh, Ayub, teman gua. Kan senang juga kalau dia ngelanggar maksudnya. Jadi di berkeadilan, Allah Maha Adil sehingga si iblis senang. Oke. Si malaikat senang. Adam habis salah diampuni. Senang enggak? Senang juga. Itu hebatnya Allah. Jadi manajemen Allah untuk iblis seperti itu, untuk manusia seperti itu, untuk malaikat seperti itu. Jadi ajaran Allah ke manusia apa tadi? Takwa. Makanya takwa itu didahului dengan mohon ampun. Surat 3, 133, 134. Ya. 3, 133, 134. Ini supaya tahu asal muawalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Suruh mohon ampun, ya. Dan Terus? kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. 2. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. 3. Dan memaafkan kesalahan orang. 4. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. 5. Jadi manusia dikasih pelajaran takwa itu waspada supaya nggak salah lagi. Nah, ini namanya tobat. Ini tobat nih. Ya, tobat harus ada aplikasi. Bukan berarti bat tobat, bukan. Harus ada aplikasi. Ibu selalu mohon ampun, selalu sedekah, selalu nahan amarah, selalu memaafkan, selalu berbuat baik, baru tobat beneran. Ini sinasuha. Iya, jangan teori tobat-tobat aja, sujud aja, nggak merasakan ini. Nah, kita lihat ayatnya. Betul nggak 5 ini dalam rangka mengurangi dosa atau dalam rangka tobat? Kita lihat ya ayatnya. Mohon ampun ya yang pertama ya. Kita lihat ayatnya. Surat 3 ayat 16-17. Ayo. Surat 3 16-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya.
yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Lanjut, ampunilah dosa kami. Terus yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Yang mohon ampun di waktu sahur. Jadi ibu-ibu puasa-puasa kemarin waktu sahur mohon ampun nggak? Yang benar, yang benar, yang benar. Oh, jujur toh, jujur. Enggak. Ah, itu jujur tuh. Iya kan, belum tentu semen serius mohon ampun. Semen bisa-bisa sholat mohon rezeki kan? Perintah Allah, waktu sahur disuruh ngapain? Jujur aja. Udah mohon ampun belum setiap sahur? Yang benar. Amin ya. Jadi di waktu sahur mohon ampun. Ini dalam rangka mengurangi dosa. Inilah tobat ini. Ya. Yang kedua, habis mohon ampun tadi sedekah sempit. Kita lihat sedekah tujuannya untuk apa? Untuk ngurangin dosa, untuk tobat juga. Ya, surat 271. Ya. Sedekah itu untuk apa? Jadi ibu sering-sering sedekah itu ngurangin dosa, Bu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Boleh menampakkan, boleh. Dan jika kamu menyembunyikannya, dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Sembunyi lebih baik. Nampak juga boleh asal enggak sombong dan tidak menyakiti si penerima. Itu sedekah. Terus? Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Tahan. Berarti kalau sedekah ngapus apa? Dosa. Jadi takwa itu waspada supaya nggak ngulang dengan tetap meminit ketakwaan, kewaspadaan itu dengan ini untuk menghapus dosa, yaitu mohon ampun di waktu sahur. Artinya malam hari nanya sama Allah, ya Allah tadi salahku apa? Kadang-kadang manusia lupa kesalahannya sendiri. Jadi sholat tobat itu sholat nanya sama Allah, apa salahku tadi atau kemarin setahun yang lalu, nanya nih. Nah setelah nanya tahu persoalan-kesalahan kita, ikutin dengan sedekah untuk mengurangi dosa. Nah, habis sedekah tadi menahan amarah, kita tahan amarah kita, ya kita sabar, itu juga ngurangin dosa. Surat 11 ayat 11, ya surat Hud ayat 11. Menahan amarah, bersabar itu tujuannya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar. Nahan amarah, bersabar, beroleh ampunan. Jadi mohon ampun malam hari ini ngurangin dosa. Sedekah ngurangin dosa. Yang ketiga apa nih? Menahan amarah, sabar juga ngurangin dosa. Nah, takwa yang keempat tadi apa? Memaafkan orang lain itu juga ngurangin dosa, Bu. Dan itu yang paling bagus. Langkah-langkah ngurangin dosa atau tobat versi Allah itu kalau sampai memaafkan orang lain. Ini yang paling top. Ya, dikenal di Al-Qur'an sebagai kita melepas hak kisos. Melepas hak kisos itu kalau sampai ditempeleng pipi kanan jangan dibales. Harusnya sampean boleh kisos untuk menempeleng dia sebelah kanan, boleh, Bu, boleh. Ya kalau sampean dicubit boleh cubit yang lain. Tapi hidup kita 0-0, ya nggak pernah dapat pahala, ngenol terus. Ya jadi boleh. Ya kalau sampean ditabok pipi kanan, tabok dia pipi kanan juga. Kalau ini nggak boleh, bahaya. Tabok pipi kanan, kasih pipi kiri, ya kan ada yang menang yang kalah. Ya kalau Allah hukumnya, kalau kamu ditabok pipi kanan, tabok juga dia. Tapi sabar itu lebih baik. Surat 16 126. Ya. Sabar itu lebih baik, apalagi melepas hak kisos. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Boleh nggak? Boleh. Kalau ini nggak boleh dibalas kan enak dia dong. Tapi lanjut. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya
itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Jadi lebih bagus yang mana? Yang balas apa yang sabar? Nah, begitu sampean sabar tidak balas, itu disebut oleh Allah sebagai melepas hak kisos. Ya, biasanya dibunuh harusnya, tapi nggak jadi. Ada yang ditempeleng, nggak jadi nempeleng. Itu namanya melepas hak kisos, memaafkan. Itu yang paling tinggi nilainya. Surat 5 ayat 45. Ini cara-cara tobat, ya. Jangan tobat cuma sujud saja. Ya, harus bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu tobat namanya. Ya. 5, 4, 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengerin. Ya. 5, 4, 5. Monggo. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa. Nah, kisos ini setimpal. Terus mata dengan mata, mata dengan mata. Terus hidung dengan hidung. Terus telinga dengan telinga. Terus gigi dengan gigi. Terus dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, tidak membalas, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Toh, jadi kalau ibu-ibu memaafkan, melepas hak kisos, ditempeleng temen, kita nggak tempeleng, ya, kita maafin. Harusnya kan ada kisos tuh, boleh tempeleng tuh. Nah, ibu tahan nih, saya main lepas hak kisosnya, udah gua maafin aja. Kata Allah apa kalau maafkan? Coba baca lagi. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, ayo. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Jadi melepas hak kisos nggak balas itu mengurangi dosa apa menebus dosa? Menebus. Apa bedanya mengurangi dosa apa menebus? Kalau ayo. menebus itu desanya orang Nah, jadi apa? Ayo, apa bedanya ngurangi apa nebus? Bu, kalau ibu nebus nebus apa? Nebus obat di apotik, ya. Kalau nebus itu keseluruhan, kalau enggak masih sakit. Kalau mengurangi sebagian. Jadi kalau kita maafin siapapun ini orangnya, dosa kita diapain oleh Allah? Ditebus. Nah, kenapa? Kalau sedekah emang ngurangin. Tadi ya. Nah, kemudian mohon ampun ngurangin. Kenapa kalau yang memaafkan ini menebus habis-habisan? Karena memaafkan ini bisa dipakai oleh siapa saja. Kalau sedekah itu nggak berlaku bagi orang yang nggak punya dong, ya kan? Kasih orang nggak punya dong kalau salah nggak bisa sedekah. Tapi dia dikasih kesempatan untuk memaafkan orang. Kalau memaafkan orang kaya, orang nggak punya, orang tua, orang muda bisa nggak? Nah, jadi kalau sampean memaafkan kesalahan orang lain itu tebus oleh Allah tuh dosanya tuh, ya itu. Bu, ibu jelek banget. Marah nggak? Nah, dia maafin nggak? Nah, jadi di studio yang paling nol dosanya dia tuh. Karena udah maafin, ya. Ya harus kita tes dulu dong ayat ini, ya. Nah, ibu-ibu, kita akan lanjutkan tentang bertobat ini, termasuk tebus menebus dosa. Tapi tunggu dulu, ada yang mau lewat. Baik, pemirsa, jumpa lagi di Assalam. Mudah-mudahan pemirsa masih tetap konsisten. Di mejanya ada Quran, di sebelahnya ada alat tulis. Tanpa ada alat tulis, kita tidak akan pernah bisa syiar. Karena manusia tempat lupa dan tempat kesalahan. Nah, agar supaya kita nggak salah, kita harus kembali kepada sumber kebenaran, yaitu Al-Quran.
Mudah-mudahan pemirsa di rumah masih konsisten, Qur'annya ada di situ dan tulisannya ada di mejanya masing-masing. Masih banyak umat Islam yang tidak mengembalikan segala urusan kepada Al-Qur'an, bukan kepada sumber kebenaran. Dia mengembalikan kepada oknum yang tidak mengambil dasar hukum dari Al-Quran, kitab Allah yang dikarang 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Masih banyak umat Islam lebih menyenangi, kagum bahkan ya, dengan kitab-kitab lain yang tidak bersumber dengan Al-Quran. Silakan kitab lain, asal sumbernya Al-Quran. Ini banyak ini dibaca di mana-mana, sehingga secara tidak langsung pemirsa dan teman-teman saya yang lama ini dulu, mereka dulu pernah mempersekutukan kitab lain dengan kitab Al-Quran. Masih banyak kitab-kitab lain ya, yang dianggap oleh sahabat-sahabat saya dulu sebagai kitab persekutuan, atau bahkan menyalahkan Al-Quran atau menandingi Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah kitab karangan langsung dari Allah. Nah, kitab-kitab yang lain harus kita cek kebenarannya dengan Al-Quran. Kita kembali bicara taubat versi Allah. Ajaran untuk iblis tadi apa? Ingkar, sombong, takabur, macam-macam dah. Banyak dah, termasuk pelit. Nah, ajaran untuk malaikat apa tadi? Batu. Ajaran kepada manusia? Waspada. Dalam bahasa Arab? Takwa. Takwa itu supaya tetap jalan di minute dengan mohon, sedekah sempat, menahan, memaafkan, berbuat, mohon ampun tujuannya untuk mengurangi dosa, sedekah tujuannya mengurangi dosa, nahan amarah sabar tujuannya mengurangi dosa, memaafkan tujuannya untuk mengurangi dosa, yang terakhir atau menebus dosa, menebus dosa, yang terakhir berbuat baik. Kira-kira untuk apa? Pasti untuk menebus atau mengurangi dosa. Kita lihat ayatnya, surat 11 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapus perbuatan dosa yang buruk. Jadi kalau kita berbuat baik, tujuannya apa? Ngapus dosa. Jadi kalau ibu-ibu mulai besok sholat malam, mohon ampun ya Allah, ampun dosa kami, dalam rangka menghapus dosa. Besoknya sedekah ya ke fakir miskin. Tujuannya untuk apa tadi? Menghapus dosa. Kemudian menahan amarah, maafin orang. Tujuannya apa? Ngapus dosa. Berbuat baik, hari ini datang, nanti ke sana yang bantu yang lain, saling bantu dalam rangka menghapus dosa. Nah, jadi tobat versi Allah harus diiringi dengan perbuatan enggak? Iya. Hah? Diiringi perbuatan apa? Sujud, jod gitu. Nah, ini harus mulai dikasih tahu bangsa Indonesia bahwa tobat itu bukan sujud, jod, bukan itu aja. Tapi termasuk harus melakukan perbuatan. Sampai sujud tak begitu. Tetap gak diampuni lah. Sampai kalau tidak sedekah, kalau enggak berbuat baik, kalau tidak menahan amarah, kalau tidak memaafkan, kalau tidak memohon ampun. Gimana Allah mau ngasih lewat jalan mana kalau sujud aja? Enak dong. Kalau dosa cuma diukur dengan sujud beres. Enak dong, kan manfaat bagi orang. Jadi sujud itu hanya menanyakan sama Allah, dosa gue apehan gitu. Loh iya, kadang-kadang manusia lupa dosanya. Mau tahu dosanya yang lupa? Mau? Dosa saya sebutin pasti lupa. Mau? Surat 7 ayat 33. Nih, banyak lupa nih. Ya, surat 7 33. Makanya nanya sama Allah setiap sujud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ada nggak dosa keji yang nampak? Ada nggak? Itu banyak orang yang tahu. Yang kedua apa ini? Nah, itu ulang lagi Mas Ayub. Katakanlah,
Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji. Haram yang keji itu. Terus? Baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Nah, kalau yang nampak kelihatan nempeleng orang, itu kelihatan. Yang tersembunyi itu ketika ibu berprasangka buruk sama yang lain. Suudzon. Ya. Berusaha untuk bagaimana menyalahkan orang lain. Fitnah. Ya enggak, ya enggak, ya enggak? Kemudian gunjing, ini yang bahaya, ya. Termasuk di sana ada sampean punya usaha bagaimana orang lain salah, ya, atau cari kesalahan orang lain. Yang tahu cuma sampean itu. Otak sampean sudah jahat misalnya nih, ya, mohon maaf, ya, misal aja, sampean ingin nyalain dia aja, bisa dia kerja salah aja deh bawaannya, ya sampean sudah nggak enak sama dia, udah nggak ini sama dia, nah, itu yang berbahaya itu yang berbahaya. Ya, itu yang berbahaya. Dan itu kadang-kadang kita lupa. Ya, nih contohnya 49 ayat 12. Ya, itu yang berbahaya. Itu tanya setiap malam. Itulah mohon ampun di waktu sahur. Itulah sedikit sekali tidur di waktu malam. Di akhir malam dia mohon ampun. Itu nanya, ya Allah, salahku apa? Yang tadi yang tahu cuma aku berdua. Oh. Ya, ini ayatnya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman. Tahan, yang beriman lagi yang dipanggil. Ini berlaku tuh beriman lagi. Banyak orang beriman yang begini nih, lanjut. Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Terus? Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Oh, prasangka udah dilakukan belum? Belum, masih prasangka. Itu gak kelihatan tuh. Sebagian prasangka itu adalah dosa. Kenapa sebagian? Karena ada sebagian prasangka yang nggak dosa, ialah prasangka baik. Lanjut. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah kamu. Yang tahu siapa ini? Dan? Nah itu, karena orang lain itu nggak tahu kalau saya mencari-cari, kan kasihan dia korban akibat kejahatan otak pikiran sampean yang masih tersembunyi. Bahaya nggak ini? Lanjut. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Boleh nggak gunjing? Yang kita gunjing tahu nggak? Nah, ini yang bahaya dan ini yang paling dekat dengan kita. Dan itu kata Allah keji. Ya, makanya Allah bilang di Al-Quran, Allah berfirman di Al-Quran, takwa itu segera mohon ampun, sedekah blank. Kenapa nggak mohon ampun segera? Kok segera mohon ampun? Kok segeranya dulu? Iya kan? Kok segera mohon ampun? Bukan mohon ampun segera. Kita lihat ayatnya, coba. Ulang lagi, surat 3, 133, 134. Kenapa kok segeranya duluan? Ayo. Ya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini disuruh segera mohon ampun, ya. Apa mohon ampun segera? Ulang lagi, perhatiin. Ini diperintah segera mohon ampun. Apa mohon ampun segera? Apa bedanya segera mohon ampun dengan mohon ampun segera? Masa Allah iseng begini nih? Kalau mohon ampun segera udah nempeleng. Loh. Tapi segera mohon ampun, sama sudah curigasen di sini. Begitu curiga, ya Allah, aduh mohon ampun ya Allah, aku hampir salah ngomong. Itu yang bahaya di situ tuh. Makanya Allah tahu bahwa sampean semua termasuk saya dulu. Iyalah, suruh segera mohon ampun akhirnya. Ya, jadi takwa, waspada itu, ini maksudnya ajaran Allah tuh waspada tuh segera mohon ampun sebelum melakukan, supaya kita tobat terus. Itu nasuha namanya. Oke. Jadi syarat tobat pertama apa tadi? Mohon. Kedua, sedekah sempat. Menahan, memaafkan, berbuat. Nah, ini semua oleh Allah disebut melakukan perbaikan. Nah, kalau sampean mohon ampun, pun atau but ya, tobat, bat. Tapi kalau nggak mohon ampun ini nggak ada perbaikan ini. Nah, makanya Allah baru mengampuni panjenengan semua termasuk saya setelah melakukan perbaikan. Surat 2 ayat 160. Ya, jadi syarat mohon ampun itu ada perbaikan, Bu. Bukan cuma sujud, jut, gak ada perbaikan. Anak kecil juga bisa.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kecuali mereka yang telah tobat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itulah aku menerima tobatnya. Nah, jadi yang diterima tobat yang mana tadi? Yang melakukan perbaikan. Perbaikannya dengan mohon sedekah, menahan, memaafkan, berbuat. Nah, ini kita lakukan terus. Lama-lama diampuni nggak? Diampuni. Kalau ibu sudah diampuni, baru si rezeki datang. Jadi sampean capek kalau malam-malam mohon rezeki terus kalau belum diampuni. Ini ayatnya 51, 17 sampai 18. Ya, ini banyak setiap malam bangun mohon rezeki, mohon lulus, mohon jadi akabri, sedang dia diampuni belum. Makanya perintah Allah kalau sholat tahajud itu mohon ampun. Makanya Nabi Muhammad nangis terus. Mohon ampun bukan mohon rezeki. Masa mohon rezeki nangis. Ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Nah, ngapain? Malam-malam nggak tidur? Ya tahajud lah, bukan nonton bola. Terus? Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Di akhir-akhir malam mohon apa? Mohon ampun apa mohon rezeki? Nah, selama ini kalau ibu habis tahajud mohon apa? Jujur. Jujur. Gitu. Enggak, masalahnya Mas Ayub ini kalau habis tahajud mohon rezeki, ama mohon jodoh dulu. Sekarang udah enggak, udah punya keluarga. Jadi pemikirannya mohon ini aja sama Allah. Mohon ampun, kan ajaran Allah suruh mohon ampun tadi. Ya, jadi di akhir malam mohon ampun. Setelah diampuni baru si rezeki datang. 34 ayat 4. Ya, 34 ayat 4. Setelah diampuni baru datang, setelah tobat. Makanya Nabi Adam juga begitu. Habis dikasih di darah kering, dikasih gemari paloh jinawi setelah dia tobat. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Supaya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Mereka itu adalah orang-orang yang baginya ampunan dan rezeki yang mulia. Dulu mana? Ampunan dulu atau rezeki dulu? Belum yakin, gua tambah lagi surat 8 ayat 4. Ya, ampunan dulu apa rezeki dulu? Jadi kita harus sadar kalau kita nggak dapat rezeki karena belum diampuni ya. Aja diampuni dulu. Jadi kalau rezeki kita susah ya, lagi masalah sama Tuhan tuh. Ya, 8 ayat 4. Kita tahu lagi yang ujung. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Terus mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya. Dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Dulu mana? Ampunan dulu apa rezeki dulu? Makanya setiap hari kita suruh mohon apa? Mohon ampun aja, itu ajaran Allah ya. Oke, nah kita lihat satu lagi, surat 8 ayat 74. Bener nggak? Ampunan dulu baru rezeki datang. Ya. Nah sekarang Mas Ayub, kita cek ayat ini, ampunan dulu apa rezeki dulu ya. Tapi pakai bahasa gandang. Nah, Mas Fauzan nih harus saya cek pakai bahasa Jawa. Ya, dia bahasa Arabnya, dia bahasa Jawanya. Ayo, bener nggak ampunan dulu? Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu. Lan wong-wong sing akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Terus wa hajaru lan padha hijrah sapa alladzina. Wa jahadu lan padha jihad sapa alladzina fi sabilillahi iku ing dalem dalane Allah. Terus walladzina awau. Walladzina lan padha wong walladzina lan utawi wong akeh awau kang padha awe tempat sapa alladzina wa nasaru lan padha aweh pertolongan sapa alladzina ulaika utawi wong akeh ikuhum utawi wong akeh al mukminuna iku padha wong mukmin utawa wong beriman
lakon halihat lahum iku kedue alladzina wong akeh maghfiratun utawi ampunan warizqun lan rizki karimun kang mulya. Jadi Pak Fauzani dulu mana pengampunan sama rezeki? Ampunan. Jadi ibu-ibu mulai besok mohon ampun dulu apa mau rezeki dulu? Ampun. Berarti kalau besok ibu ngasih sedekah ke fakir miskin, tujuannya apa? Ya Allah, ampunilah dosaku. Jangan berharap apa-apa. Mohon ampun aja. Oke? Kalau ibu lagi maafin teman, ya, atau pas lagi sabar, ya Allah, kesabaranku ini jadikanlah ampunan dari dosaku. Ditabok pipi kanan sama teman, kita bersabar nggak membalas. Tujuannya ya Allah, berikan aku ampunan. Berbuat baik. Sampean sama-sama ngurus fakir miskin, ngurus anak-anak dan sebagainya. Tujuannya untuk mohon. Jadi hidup ini tujuannya untuk apa? Mohon ampun. Berarti ajaran Allah ke manusia mohon ampun. Alhamdulillah. Tapi mohon ampunnya harus pakai proses sesuai dengan keinginan Allah di Al-Quran, yaitu mohon ampun segera, sedekah sempat sempit, menahan amarah, memaafkan orang, berbuat baik, dan mohon ampunnya di malam hari atau di akhir malam, agar supaya kita tahu apa kesalahan kita. Oke? Oke men, itulah namanya disebut dengan tobat nasuha. Habis ini kita tanya jawab surat 66 ayat 8. Itu nasuha namanya. Ya. Jadi jangan tobat cuman bat gitu aja. Sujud aja bisanya. Ini bahasa Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Terus? Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Tahan, tobat yang semurni-murninya, sesemua-muanya. Itulah dengan yang tadi, bukan hanya sujud saja. Kalau sujud saja tanpa berbuat baik dan manfaat bagi orang, belum tobat nasuha. Jadi itu cara-cara tobat versi Allah. Nah, ibu-ibu, ini peluang pertanyaan sudah kita buka. Ada yang nanya? Monggo Cak. Cak Nur. Ya, monggo. Ya, kalau nggak bisa 2 pertanyaan, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Berkaitan dengan sodako, di sini saya ingat hadis yang menjelaskan daf'ul bala'i sodakotun. Amin. Bahwa bersodako adalah mencegah bala. Kita lihat ayatnya surat 2 74. Ya, jadi mencegah bala. Hadis itu mencegah bala. Benar nggak? Kita lihat ayatnya. Itu kan pertanyaannya? Ya, monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari. Kalau sedekah siang malam, terus secara tersembunyi dan terang-terangan, terus maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Terus
tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, jadi kalau panjenengan semua para pemirsa, kalau sering sedekah siang malam dijamin Allah tidak bersedih hati. Artinya apa? Kalau nggak bersedih hati ini beres semua. Kecelakaan nggak pernah, ya sakit nggak pernah, naik pangkat beres. Amin. Sedih nggak? Isi bala-bala itu hilang. Oke. Nah, jadi ada situ soke nggak? Sohe. Alhamdulillah. Jadi begitu caranya. Ya, kalau ngecek hadis soke apa tidak, kita harus jelas dasar hukumnya. Itu matan, istilahnya matannya harus lurus sesuai dengan isi Al-Qur'an. Jadi hadis itu soke, yaitu as-shadaqatu ya ulil bala. Apa? As-shadaqatu daf'ul bala. Ya. Daf'ul bala. Itu cocok sama Al-Qur'an. Itu hadis top, itu soke Bu, super soke. Bener tuh. Terima kasih pertanyaannya. Pemirsa, saya terima kasih bisa mendengar itu. Jadi silakan sedekah siang malam. Insya Allah kita selamat, sakit jauh, apes jauh. Oke? Nah, jadi ibu-ibu supaya beres kita semua, jangan lupa senantiasa mohon ampun, sedekah, nan amarah, memaafkan orang, berbuat baik. Terus diperbanyak sedekahnya supaya kita aman, tidak bersedih hati. Nah, ibu-ibu kalau bohong dosa nggak ya? Nah, harus mohon ampun nggak? Nah, caranya juga begitu. Kalau ibu bohong, mohon ampunnya harus pakai sedekah. Ya, habis jangan habis bohong diem aja. Surat 5:89. Ya, sedekah itu adalah sarana mohon ampun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja bohong. Maka kafarat melanggar sumpah itu ialah kafarat pembohong-pembohong itu ialah ya, memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Jadi kalau ibu-ibu bohong, ya nggak nepati janji, ya dosanya itu harus dihapus dengan kafarat. Ya, kafaratnya itu memberi makan 10 orang miskin. Kalau nggak punya, disuruh ngasih pakaian. Ya, kalau masih nggak punya, bebasin 1 budak. Kalau 3-tiganya ini nggak punya, ya wes kon posoy. Ya, jadi puasa itu hukuman. Iya, sampean puasa itu hukuman supaya dengan sampean puasa pengeluarannya sedikit. Loh iya, puasa itu maksudnya pengeluarannya sedikit. Ya, puasa itu sedikit pengeluarannya supaya sisanya ini untuk ngasih makan orang itu. Itu lagi. Jadi kalau bohong harus ngasih makan orang miskin berapa tadi? 10. Itu bohong sekali itu. Ibu-ibu sudah berapa kali? Loh, kok ketawa? Nah, udah berapa? Beratus-ratus kali. Berarti punya utang fakir miskin berapa sekarang? Kalau itu nggak semen sauri, itu bukan tobat nasuha. Belum. Jadi tobat itu nggak diukur dengan sojot, jot, bukan. Ya. Nih, supaya ngancek ini. Iya, ini banyak masih begitu aja. Semen tiap hari dosa, tiap hari bohong. Itu kasih makan fakir miskin supaya kafaratnya diterima. Mas Ayub udah berapa kali bohong? Hati-hati ya. Kalau kita sering bohong, hati-hati Bu, bahaya ya. Kalau ini nggak saya melakukan kafarat ini, kita berbahaya nih. Surat 16:94. Ya, kita berbahaya. Kalau sampean bohong, ya, ingkar janji, ya, menipu, ya, tapi nggak kalau sampean kafaratin dengan ngasih makan orang miskin. Nih ayatnya, surat 16:94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengerin baik-baik. Ya. Ayo, monggo. Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu. Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu tuh sebagai alat penipu. Awas, lanjut. Yang menyebabkan tergelincir kakimu sesudah kokoh tegaknya. Hati-hati ya. Kalau sama penipu walaupun kokoh tegak, entah bupati, entah gubernur, kalau sering nipu, mohon maaf, tergelincir kakinya. Lanjut.
dan kamu rasakan kemelaratan di dunia. Ulang lagi dari atas, ya. Awas kalau sering bohong. Dan awas. Janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu yang menyebabkan tergelincir kakimu sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah, dan bagimu azab yang besar. Pas, padahal. Jadi kalau ibu-ibu pernah bohong, pernah nipu siapa saja, tidak diganti dengan kafarat memberi makan minimal 10 orang miskin sekali bohong, maka kita akan tergelincir dari kekokohan tegak kaki kita, dan bahkan oleh Allah dibilang kamu akan mengalami suatu kemelaratan di dunia. Ya, ibu dan bapak, para pemirsa yang di studio, teristimewa pemirsa yang di rumah masing-masing, alhamdulillah saya senang Qurannya dibuka. Yang di rumah juga masih intens tetap buka Qurannya dan nulis. Nah, dengan hari ini ibu menulis, membuka sedikit ayatnya, membaca sendiri langsung, ya, tulisannya dibawa pulang. Oke? Bisa siar nggak? Bisa siar nggak? Insya Allah. Cara siarnya mudah nggak? Ya udah, tulis saja, kasihin suami, suruh baca sendiri, tongkrongin. Bilang, mi suami, kalau sampean bohong dengan aku, loh, 10 fakir miskin satu kali bohong. Hati-hati ya, jangan sering-sering selingkuh. Loh ya, bohongnya saja udah kena 10 fakir miskin. Apalagi selingkuhnya, selingkuhnya kena 60 loh. Jadi total 70. Nah, hati-hati. Setiap melakukan seperti ini harus ngeluarin 70. 10 bohongnya, 60 zinahnya. Belum yang dosa yang lain. Jadi ibu dan bapak, pemirsa yang di rumah maupun khususnya yang di studio, taubat itulah yang harus kita lakukan dengan nasuha. Mohon maaf lahir batin, waktu sudah habis. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.